Audio Jungle. Selamat pagi pemirsa, berjumpa lagi bersama saya Elita Melanesani dan rekan saya Amara Gala Mahira. Kami hadir untuk menyajikan berita teraktual, tajam dan terpercaya yang kami rangkum dalam acara Liputan 43 edisi Selasa 8 Februari 2022. Berita-berita pada pagi hari ini adalah Yang pertama ada letusan gunung berapi Tonga terasa di penjuru dunia. serta puncak kasus Omicron Indonesia diprediksi pada pertengahan Februari 2022. Yang ketiga Nusantara nama ibu kota negara. Juga perkembangan teknologi yaitu kereta cepat Jakarta-Bandung mundur lagi dari 2023. Yang kelima ada penagih utang yang tewas dibacok pedagang gorengan. Dan terakhir Gozali jadi miliarder hingga dinasti pajak. Berita pertama datang dari Australia Timur, yaitu letusan gunung berapi Tonga terasa di penjuru dunia. Letusan gunung berapi bawah laut di Tonga pada Jumat dan Sabtu pekan lalu dilaporkan terasa hingga berbagai penjuru dunia. Erupsi kedua gunung berapi Tongahunga, Ha'apai, pada Sabtu petang bahkan memicu gelombang tsunami yang menyapu sebagian besar wilayah negara kepulauan Pasifik tersebut. Meski demikian, tingkat kerusakan di Tonga akibat letusan ini belum jelas, mengingat jalur komunikasi di wilayah tersebut terputus. Akibat letusan ini, gelombang air laut setinggi 1,2 meter menyapu ibu kota Tonga, yaitu Nuku'alofa. Beberapa warga melaporkan mereka harus berlari ke dataran tinggi. Masyarakat terpaksa meninggalkan rumah mereka yang tergenang air, memiliki kerusakan struktural, dan dipenuhi dengan batu kerikil dan abu yang jatuh dari langit. Berikutnya, puncak kasus Omicron Indonesia diprediksi pada pertengahan Februari hingga awal Maret 2022. Luhut mengatakan gelombang COVID-19 varian Omicron telah terjadi di sejumlah negara, sehingga bukan tidak mungkin hal tersebut terjadi di Indonesia mengingat ada peningkatan kasus di beberapa waktu terakhir. Luhut menghimbau agar masyarakat tetap menerapkan protokol kesehatan dan kantor untuk tidak menerapkan sistem kerja dari kantor WFO 100%. Ia juga menyebutkan pemerintah akan melakukan berbagai langkah mitigasi agar peningkatan kasus yang terjadi lebih landai dibanding negara lain. Wah, sepertinya kita harus semakin memperketat protokol kesehatan kita ya. Bener banget nih Amara. Dan untuk informasi selanjutnya tentang ibu kota negara akan disampaikan setelah pesan-pesan berikut. Kembali lagi bersama Liputan 43. Selanjutnya, berita ketiga yaitu Nusantara yang jadi nama ibu kota negara. Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN) atau Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), Suharso Monoarfa, mengungkapkan Presiden Joko Widodo memilih nama Nusantara untuk menjadi nama ibu kota negara baru yang berlokasi di Kabupaten Penajam Pasir Utara, Kalimantan Timur. Adapun beberapa gambar dan cuplikan gedung IKN Kalimantan Timur sebagai berikut. Dalam pemilihan nama untuk IKN baru, pihaknya telah memanggil ahli bahasa, ahli sejarah, dan sejumlah pakar lainnya. Ia menjelaskan alasan Nusantara dipilih menjadi nama IKN baru karena Nusantara sudah dikenal sejak dulu, ikonik di kalangan internasional, mudah dan menggambarkan kenusantaraan Republik Indonesia. Berita selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Baik, berita seputar perkembangan teknologi ada operasional kereta cepat Jakarta-Bandung mundur lagi jadi 2023. Presiden Jokowi memeriksa pembangunan proyek kereta cepat Jakarta-Bandung di Purwakarta, Jawa Barat, Senin 17 Januari siang. Berdasarkan hasil peninjauan, Jokowi mengatakan pembangunan proyek kereta cepat telah diselesaikan 79,9%. Dengan itu, Jokowi menargetkan kereta cepat bisa beroperasi pada Juni 2023. Hal tersebut mulai dari target operasi sebelumnya. Menteri BUMN pada masa Kabinet Kerja Rini Sumarno pernah menargetkan kereta cepat bisa beroperasi pada 2021. Jokowi mengatakan kemunduran target operasi terjadi karena proyek masih mengalami kendala. Saat ini pembangunan terowongan masih mengalami kendala teknis, terutama terowongan 2. Jokowi berharap dengan keberadaan kereta cepat ini kemacetan baik di Jakarta maupun di Bandung bisa berkurang. Selain itu, kereta cepat juga diharapkan dapat mempercepat mobilitas orang dan juga barang. Selanjutnya berita naas dari Tangerang Selatan selengkapnya akan dibacakan oleh rekan saya. Berita
berita selanjutnya ada penagih utang yang tewas dibacok pedagang gorengan. Seorang pedagang gorengan berinisial CS 38 tahun membacok penagih utang berinisial NS 22 tahun di Ciputat, Tangerang Selatan pada Senin 17 Januari. Peristiwa itu terjadi saat korban menagih utang sebesar 350.000 ke pelaku. Aldo menduga perkelahian tersebut dipicu lantaran pedagang gorengan tersebut belum mau membayar utang kepada korban. Aldo menyebut baik pelaku maupun korban tak menyiapkan senjata tajam. Namun, mereka mengambil senjata tajam yang ada di rumah itu dan saling serang. Akibat perkelahian itu, korban meninggal dunia di lokasi kejadian. Sedangkan pelaku dilarikan ke RSIMC Ciputat dan masih mendapatkan perawatan. Audio Jungle. Audio Jungle. Kegiatan masa kini nih, kalau kamu sendiri nih Amara pribadi, kalau di sela-sela waktu luang tuh kamu suka nggak sih selfie? Loh, aku tuh hampir setiap hari udah pasti selfie. Oh gitu, kamu mau nggak nih jadi miliarder cuma dengan selfie aja gitu? Wah, emang bisa ya? Bisa dong, seperti informasi seputar Ghazali yang menjadi miliarder hingga ditagih pajak. Sultan Gustav Al-Ghazali alias Ghazali Everyday mendadak viral usai berhasil menjual gambar swafotonya dalam bentuk non-fungible token NFT. Tak tanggung-tanggung, ia disebut meraup cuan hingga 1,5 miliar. Menurut pemuda 22 tahun ini, ia semula hanya iseng dan menganggap lucu bila ada kolektor NFT mau membeli gambar swafotonya. Ia pun mengunggah foto tersebut di platform OpenSea. OpenSea merupakan loka pasar alias marketplace NFT terbesar di dunia. Sejak Desember 2021, Ghazali menjelaskan dirinya mulai mengunggah swafoto ke OpenSea pada awal Desember 2021. Namun ia baru mempromosikan karya itu pada beberapa hari terakhir hingga ditagih pajak oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan. Melalui media sosial Twitter @ditjen Pajak RI meminta Ghazali mendaftarkan diri sebagai wajib pajak NWP dan memiliki nomor pokok wajib pajak NPWP di laman pajak.go.id. Di sisi lain, Ghazali mengaku siap membayar pajak atas penghasilannya dari swafoto atau selfie dalam bentuk NFT. Jadi gimana nih Amara, kamu udah tertarik belum nih ngejual foto kamu? Wah, ide yang bagus sih ya. Kayaknya balik ke rumah nih, aku bakal jual selfie aku sih. Oh gitu, oke. Iya. Nah, pemirsa, tak terasa berita tersebut sekaligus penutup perjumpaan kita hari ini. Saya Amara Gaya Mahira dan rekan saya Elita Melanasari pamit undur diri, tetap patuhi protokol kesehatan. Selamat pagi dan sampai jumpa.